Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ustadzah Umi Hani Asarwastuti, pada pelajaran IPS kelas 9 semester 2. Oke, pertemuan kali ini melanjutkan dengan materi pertemuan yang lalu, yaitu runtuhnya demokrasi terpimpin dan lahirnya Orde Baru. Nah, kita masuk ke pemerintahan Orde Baru. Ya, kita lanjutan yang kemarin-kemarin kan ada Super Semar, kemudian tindakan pengembangan Super Semar lah. Kita nanti mulai pada pemerintahan Orde Baru yaitu tahun 1966 sampai 1996. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis kehidupan politik, ekonomi, sosial pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai dengan 1998. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu kehidupan politik pada masa Orde Baru. Ya, ini adalah gambar penyerahan mandat kekuasaan atau Super Semar dari Presiden Soekarno kepada pengemban Super Semar, yaitu Soeharto. Oke, Orde Baru adalah sebutan pemerintahan Presiden Soeharto dikarenakan sebagai pengemban surat perintah 11 Maret atau Super Semar dan kemudian dia dikukuhkan secara penuh pada tanggal 27 Maret 1968 sebagai Presiden. Ciri dari kehidupan masa Orde Baru adalah pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Oke, tadi sudah yang pertama adalah kehidupan politiknya, yaitu adanya surat Super Semar. Yang kedua, penataan stabilitas politik. Penataan stabilitas politik yang pertama yaitu pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, ditetapkan dengan ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 tentang kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif. Yang kedua, diadakan pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia, dimulai dengan Perundingan Bangkok yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani Perjanjian Pemulihan Hubungan dengan Malaysia di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Oke, yang ketiga adalah kembali menjadi anggota PBB. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tetap menjadi anggota nomor 60. Jadi pada waktu Indonesia keluar dari anggota PBB karena Malaysia diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia adalah anggota nomor 60, tapi ternyata nomor itu tidak dipakai oleh negara lain. Pada waktu kita kembali menjadi anggota PBB, kita tetap memperoleh nomor 60. Akhirnya Adam Malik dipilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk mewakili sidang tahun 1974. Kemudian, yang keempat, memprakarsai pembentukan ASEAN, ya, dengan dimulainya adanya deklarasi Bangkok, ya kan? Kemudian ada 5 kepala negara yang membentuk ASEAN. Lanjut, yang ketiga adalah penyederhanaan partai. Pemerintah melakukan penyederhanaan partai dengan cara penggabungan atau fusi atau melebur partai politik yang ada menjadi 3 kekuatan sosial politik berdasarkan kesamaan program. 3 kekuatan tersebut adalah Partai Pembangunan Indonesia, yaitu PPP, tadinya gabungan atau peleburan dari partai yang berlatar belakang Islam seperti NU, Parmusi, PSII, Perti. Nah, kemudian Partai Demokrasi Indonesia itu adalah leburan atau fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI.
Nah, kemudian lanjutnya adalah golongan karya atau Golkar yang terdiri dari PNS dan keluarganya serta keluarga ABRI. Oke, lanjut yang keempat adalah pemilihan umum. Ya, pada masa Orde Baru berhasil melaksanakan 6 kali pemilu, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dan selalu dimenangkan oleh golongan karya atau Golkar. Penyebab kemenangan Golkar yaitu dengan cara mengerahkan kekuatan dengan memakai PNS dan keluarganya serta keluarga ABRI yang wajib memilih Golkar. Lanjut, yaitu tentang dibentuknya atau dibuatnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, dikemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang disebut Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan sejak tahun 78, pemerintah selalu mengadakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat. Mau masuk sekolah, atau mau masuk menjadi pegawai negeri, kemudian di kelurahan, di kecamatan, bahkan di kampung-kampung selalu diadakan simulasi P4. Kemudian juga dibentuk BP7 di MPR. Ya, disahkannya setelah disahkan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila oleh MPR, kemudian dibentuk juga Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 atau sering disebut BP7. Jadi ada P4 dan BP7. BP7 inilah yang selalu menyelenggarakan penataran-penataran bagi semua lapisan masyarakat. Lanjut, yaitu tentang dwifungsi ABRI. Jadi, ABRI pada masa pada masa Orde Baru, ABRI ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pusat kekuatan militer yang bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi kekuatan sosial yang aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Nah, dalam hal ini, maka ABRI berfungsi juga di kegiatan pembangunan nasional dengan cara menjabat di jabatan-jabatan pemerintahan. Bahkan di DPR ada fraksi ABRI yang diangkat berjumlah 100. Ya, setelah kita membahas tentang kehidupan politik, kita lanjut dengan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru dengan adanya pelaksanaan pembangunan nasional. Karena berhasil membangun Indonesia setelah pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto sampai-sampai disebut atau ditetapkan sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Nah, tujuan pembangunan nasional yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ini tujuan pembangunan nasional. Nah, pedoman pembangunan nasionalnya adalah trilogi pembangunan. Apa isinya? Yaitu yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ya, keberhasilan pembangunan nasional ditandai dengan peresmian panen raya di berbagai daerah yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan Ibu Tien. Oke, lanjut. Apa sih program pembangunan nasional? Program pembangunan nasional di Indonesia pada masa Orde Baru melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah program jangka pendek. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi merupakan program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional. Stabilisasi adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak secara cepat. Rehabilitasi adalah rehabilitasi fisik terhadap sarana
prasarana, dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Nah, untuk program jangka panjangnya disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. Pelita yang pertama itu menitik beratkan pada sektor pertanian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meletakkan dasar bagi pembangunan selanjutnya. Jadi antar pelita ke pelita selanjutnya itu saling berkesinambungan, dan pelita yang pertama akan sebagai peletak atau dasar dari pelita selanjutnya. Ya, lanjut pelita yang kedua itu menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi. Pelita yang ketiga menekankan pada trilogi pembangunan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerataan berdasarkan 8 jalur pemerataan. Jadi memang pembangunan nasional pada masa Orde Baru itu berdasarkan trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu pemerataan kebutuhan pokok rakyat, yang kedua pemerataan kesehatan dan pendidikan, yang ketiga pemerataan pembagian pendapatan, yang keempat pemerataan kesempatan kerja, yang kelima pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, yang keenam pemerataan kesempatan berusaha, yang ketujuh pemerataan penyebaran pembangunan, yang kedelapan pemerataan memperoleh keadilan. Pelita yang keempat berfokus pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri. Pelita yang kelima berfokus pada pertanian untuk menetapkan swasembada pangan dan peningkatan hasil pertanian dan sektor industri pertanian. Kemudian pelita yang keenam menitik beratkan pada sektor industri pertanian serta perbaikan kualitas sumber daya manusia dan pendukungnya. Ya, lanjut setelah kehidupan politik, kehidupan ekonomi, lanjut kehidupan masyarakat. Nanti kita akan bahas tentang kehidupan sosial masyarakat ya. Oke, yang pertama adalah kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru dilaksanakan transmigrasi. Ya, transmigrasi ini ditujukan pemindahan masyarakat dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Mereka memperoleh rumah beserta 2 hektar sawah serta dapat bantuan selama 2 tahun pertama sembako. Kemudian yang kedua dilaksanakannya keluarga berencana, dan ini cukup berhasil dan mendapatkan penghargaan dari PBB. Yang ketiga, diselenggarakannya puskesmas dan posyandu. Puskesmas ditujukan untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang didirikan di tiap kecamatan. Kemudian pelaksanaan posyandu yang dilaksanakan di desa-desa ditujukan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, gizi, penanggulangan diare, KB, serta imunisasi. Ya, yang kedua adalah di bidang pendidikan. Pada masa Menteri Pendidikannya dipegang oleh Mas Huri SH, yang pertama dibangun SD Inpres atau SD Instruksi Presiden di tiap kecamatan. Yang kedua diadakannya pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Yang ketiga, diadakannya program wajib belajar 9 tahun. Pelaksanaannya pada tanggal 2 Mei 1984. Yang keempat, diadakannya program gerakan orang tua asuh atau sering disebut GNOTA. Ternyata pada masa Orde Baru tidak lepas terjadinya beberapa konflik yang mengganggu stabilitas kehidupan politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Peristiwa apa saja yang terjadi? Yang pertama yaitu peristiwa Malari, yaitu atau sering disebut Malapetaka 15 Januari 1974. Ya, ini kedatangan Perdana Menteri Jepang Kaukue Tanaka ini disambut dengan demonstrasi besar-besaran menuntut Jepang untuk membayar kompensasi terhadap Indonesia karena penjajahannya yang sangat kejam, terutama pada Jugun Ianfu. Kemudian yang kedua peristiwa Tanjung Priok ini masalah radikalisme ya.
setiap pemerintahan selalu takut dengan radikalisme Islam ya. Ini rakyat marah dipicu oleh para alim ulama karena aparat itu mengejar orang-orang yang dianggap radikal itu sambil masuk ke masjid dengan tidak melepas sepatu. Nah, sehingga akhirnya rakyat melihat seperti itu, marah, kemudian terjadilah pertempuran antara rakyat dengan aparat. Yang ketiga, kasus DOM di Aceh ya. Jadi Aceh diadakan daerah operasi militer untuk memberantas gerakan Aceh Merdeka yang dibantu oleh Finlandia. Kemudian yang keempat adalah peristiwa Talang Sari Lampung. Ini terkenal dengan pemberontakan Warsidi. Ini juga sama ketakutan pemerintah terhadap radikalisme Islam dan dianggap Warsidi ini mendirikan negara Islam. Lanjut yaitu peristiwa Dili pada tanggal 12 September 1992 terjadi perang besar antara aparat dengan rakyat anti pro-integrasi. Kemudian lanjutnya ada peristiwa 27 Juli 1996. Kemenangan Megawati sebagai Ketua Umum PDI pada waktu itu dianggap ancaman bagi pemerintah, lalu pemerintah mengangkat Suryadi sebagai Ketua PDI tandingan, dan dilanjutkan pengambil alihan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro dengan cara kekerasan. Nah, akhirnya terjadilah bentrok antara rakyat yang mengusung Suryadi dan rakyat yang mengusung Megawati. Akhirnya pecah menjadi dua, PDI Suryadi dan PDIP Megawati. Kemudian lanjut terjadinya peristiwa Trisakti tahun 1998, ya, wafat 4 mahasiswa yaitu Elang Mulya Mulyana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendrawansi. Ini awal mula runtuhnya Orde Baru ini ya, peristiwa Trisakti. Kemudian yang selanjutnya adalah peristiwa Semanggi 1998 merupakan protes terhadap sidang istimewa MPR, tewas 17 rakyat dan banyak orang yang hilang pada peristiwa itu. Oke, sekian saja materi pertemuan kali ini dan akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang dengan materi masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini. Oke, thank you. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.